Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Israfil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya ingin panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat kesehatan hari ini, dan untuk keluarga saya, anak istri saya, teman-teman saya juga, tim saya di mana saya bekerja. Selawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya sampai yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya membuat video ini ingin menceritakan perjuangan saya, karir saya sebenarnya dari awal itu di apa sih gitu loh. Karena banyak yang bilang Richard itu sudah, Pak Firdaus itu udah lulus kuliah langsung jadi ini. Tidak, jadi manajer tidak. Saya dulu tukang koran. Saya 2001 saya tukang koran di daerah Cimahi di Bandung. Dan juga saya dulu belum mualaf ya, saya masih belum menjadi muslim. Saya tukang koran teman-teman. Jadi perjuangan tukang koran itu saya rasa teman-teman tahu, harus di pinggir jalan, panas-panasan seperti itu ya. Nah lumayan, alhamdulillah dulu saya akhirnya banyak pelanggan. Nah cuma karena kehilafan saya, kenakalan saya, akhirnya pelanggan-pelanggan saya itu kabur. Kenapa? Karena saya tidak rawat mereka, nanti tidak memenuhi kebutuhan mereka. Koran itu datang terlambat, bahkan nggak ada. Kenapa? Karena saya dulu masih pemabuk, saya tukang minum minuman keras, saya juga menggunakan obat-obatan terlarang sehingga pekerjaan saya terlantar. Nah akhirnya saya diputus sama orang yang support koran dan majalah. Saya dimarahin karena saya gengsi dan saya dulu masih temperamen. Ya sudahlah, saya bilang gak apa-apa, saya cari tempat lain. Ternyata tidak dapat ya kan gitu loh. Nah, akhirnya saya gabung kenal-kenalan dengan supir-supir angkot. Akhirnya saya sempat menjalankan angkot juga, supir angkot. Nah kemudian akhirnya saya dapat tawaran untuk kuliah. Mungkin kalau orang tua saya, kakak saya ngeliat saya kasihan ya gitu loh. Jadi saya tawarin kuliah, tetapi saya harus bantu biaya. Akhirnya saya masuk salah satu kuliah perhotelan dan saya harus mencari kerja sambil kuliah. Jadi saya dapatlah casual di salah satu kafe ternama di Bandung yang pemiliknya adalah salah satu seniman Indonesia luar biasa, dan banyak belajar saya dari beliau tentang hidup itu gitu. Nah di sana itu saya sebagai bar boy teman-teman, jadi tukang cuci gelas. Setiap hari cuci gelas. Setiap hari dimarahin kenapa sering mecahin gelas karena dicuci. Jadi wajar, dulu saya tidak terima. Akhirnya ya baru ngerti saya ternyata kenapa dimarahin, karena saya teledor gitu ya, karena saya tidak mengikuti peraturan kayak gitu. Nah akhirnya saya sambil itu saya harus dua, jadi malamnya saya ngambil sebagai waiter di salah satu kafe ternama juga di Bandung, di Simpang Dago. Sama, saya juga sering dimarahin, dapat komplain tamu karena saya tidak mengikuti arahan dari pimpinan. Ternyata pimpinan itu memarahin itu ada maksud dan ada tujuan agar saya lebih profesional dan mengikuti peraturan dan ikutin apa arahannya. Karena saya dulu tidak mengikuti itu, akhirnya saya dimarahin. Dan akhirnya sampai saya mengejar karir saya terus gitu loh. Naik, akhirnya saya jadi waiter, naik jadi bartender, naik saya jadi asisten bar manager, naik jadi bar manager, terus saya akhirnya ke sales ya kan. Terus saya sempat di kitchen juga, nyuci piring, tempat cook juga, jadi cook juga di situ, cook helper ya. Terus akhirnya saya naik ke sales eksekutif, terus saya ke duty manager, balik lagi saya ke sales marketing manager, seperti itu, dan terus sehingga saya menjadi seorang general manager bintang 3. Nah itu perjuangannya luar biasa. Jadi perjuangan itu ya saya sering dimarahin, sering melakukan kesalahan. Ternyata dibalik marahnya mereka, baik dari guru saya SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai pimpinan saya di mana saya bekerja, senior saya, tujuannya adalah untuk saya lebih profesional dan dapat karir yang saya inginkan. Ternyata alhamdulillah bisa tercapai berkat mereka semua, dan semoga ilmu yang mereka berikan menjadi amal jariah. Dan saya minta maaf kepada guru-guru saya, senior-senior saya, manajer saya kalau dulu saya membangkang, tidak mau nurut. Terima kasih berkat kalian saya bisa seperti ini. Nah saya ingin sekarang itu berbagi gitu loh, apa pengalaman saya ingin bagi ke mereka agar bisa kok gitu loh, bahwa
tukang koran bisa menjadi pimpinan, tukang apapun bisa menjadi, asal kita tekun, menseriusi, ya kan, mau mengikuti peraturan, mengikuti arahan, mau belajar, intinya belajar, update ilmu kita, update pengetahuan kita. Jangan merasa kita sudah tahu semuanya, ternyata ilmu itu tidak harus update. Insya Allah bisa rekan-rekan. Jadi jangan sampai bosan saat pimpinan atau atasan kalian sedang marah. Itu bukan berarti mereka emosi atau tapi mereka mengarahkan kalian agar satu, mengikuti peraturan perusahaan, kedua, agar mengikuti arahan dari pimpinannya, karena ini yang seharusnya dilakukan. Jadi jangan melenceng dari apa yang sudah ditentukan. Nah, itulah sebenarnya sama update ilmu agar kita bisa mencapai, karena yang menikmati nanti bukan senior kita atau manajer kita, tapi yang nikmatin kita nanti saat kita sudah di posisi sebagai manajer atau sebagai general manager hotel. Nah, inilah saya ingin berbaginya agar semua rekan-rekan yang sedang casual atau sedang DW atau sedang memulai karir dari baru, jangan baperan ya saat dimarahin atau ditegur. Artiin apa sih marah, kenapa saya dimarahin, berarti saya yang salah gitu loh ya. Insya Allah gitu loh, kalau kalian tekun, kalian mau sadar, kalian mau ikuti perusahaan, peraturan perusahaan, kalian akan jadi, karena saya mengalami itu. Itu teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya share awal cerita ini. Untuk tahap step-step selanjutnya nanti akan saya ceritakan di cerita selanjutnya, agar bisa mengikuti cerita saya berawal dari karir, gimana saya mualaf, gimana saya hijrah, gimana saya bisa dari DJ pindah ke hotel, dulu saya seorang DJ juga, dan bagaimana saya bisa cinta saya terhadap muslim saat saya bekerja di Bali. Saya mulai cinta terhadap Islam gitu loh. Disitulah saya memulai untuk hijrah dan memulai untuk menjadi seorang muslim saat saya bekerja di Bali. Nah, caranya gampang, subscribe, share. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mengejar karir, menjadi satu motivasi bahwa karir bisa kita capai kalau kita mau belajar, kita tekun, kita seriusin, kita ikutin peraturan perusahaan, kita ikutin arahan dari pimpinan kita. Marah mereka adalah untuk kita menjadi profesional ya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di cerita Sang Mualaf 88 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.